Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. BPU PKI mengadakan sidang pertama untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia pada 29 Mei 1945. Ada 12 anggota yang berpidato di sidang pertama, yaitu salah satunya Muhammad Yamin yang merumuskan 5 asas dasar negara. Pada hari ketiga, Mr. Supomo juga mengungkapkan rumusan serupa yang diberi nama Dasar Negara Indonesia Merdeka. Di hari terakhir, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno memperkenalkan 5 sila, yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah hari lahir Pancasila. Dikarenakan terdapat perbedaan pendapat antara kubu nasionalis dan kubu agamis, maka dibentuklah Panitia 9 yang termasuk di dalamnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Hingga pada 22 Juni 1945 disepakati rumusan negara Republik Indonesia yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Pada tahun 1947, mantan Ketua BPU PKI Dr. Rajiman Wediudiningrat menyebut pidato Insinyur Soekarno berisi lahirnya Pancasila. Sejak tahun 2017, tanggal 1 Juni resmi menjadi hari libur nasional untuk memperingati hari lahirnya Pancasila. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila ini, kita dapat memahami bahwa setiap bangsa Indonesia perlu meyakini Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, melaksanakan ibadah, serta saling menghormati dan saling menghargai antar pemeluk agama, walaupun berbeda keyakinan merupakan contoh wujud dari sila pertama. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila ini, sebagai manusia kita perlu memahami harkat dan martabat manusia dengan segala hak serta kewajiban yang dimiliki setiap individu. Wujud dari pemaknaan ini dapat kita terapkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dengan sesama manusia maupun lingkungan di sekitar kita. Semisal saling menghormati sesama manusia terlepas dari latar belakang yang dimiliki, serta menjaga kelestarian tumbuhan di sekitar lingkungan kita. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sila ini mengajarkan kita untuk memahami keberagaman suku, agama, ras, dan latar belakang yang dimiliki oleh rakyat Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui, semboyan bangsa Indonesia yakni Bhinneka Tunggal Ika atau yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Melestarikan nilai tradisional melalui pendidikan, menempatkan kepentingan bangsa atau negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan merupakan cerminan sikap seorang bangsa Indonesia dalam mewujudkan sila ini. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Pada sila ini secara jelas dapat dipahami bahwa kedaulatan negara berada di tangan rakyat dengan diwakili oleh pimpinan rakyat yang dilandasi kebijaksanaan, di mana keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dari sila ini, sebagai bangsa Indonesia, kita belajar untuk mengedepankan akal sehat dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Kita juga belajar untuk menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak orang lain maupun kepentingan pribadi. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dari sila kelima yaitu setiap individu memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan dengan berbagai cara yang benar, hak untuk mengembangkan diri melalui pendidikan, teknologi, seni, serta budaya. Saling tolong-menolong, menghargai karya orang lain, bersikap memanusiakan manusia dalam hal apapun dan kepada siapapun merupakan contoh wujud dari sila kelima. Itu penting banget buat aku dari segi misalkan kayak pembagian tugas nih antara adik dan kakak gitu. Karena aku punya 2 adik ya. 2 adikku ini biasanya kita tuh kayak kayak saling membantu gitu loh dalam pekerjaan tugas rumah. Misalkan pagi-pagi
Nah, mamaku kan kerja, adikku tuh biasanya tuh nganterin mama. Terus kalau aku sendiri kalau pagi-pagi ya udah aku beresin rumah. Tapi adikku kan masih kecil ya, yang terakhir cewek juga. Nah, itu juga nggak lepas dari tanggung jawab juga. Misalkan dia ngerjain apa yang bisa dia kerjain. Aku merasa bahwa ini tuh meringankan pekerjaan dan jadi tidak ditumpukin sama satu anggota keluarga aja kayak gitu loh. Dari segi ini sih memahamin kayak porsi setiap porsi dalam anggota keluarga, misalkan kakak dan adik ataupun mama kayak gitu loh. Jadi di sini kita tuh ada namanya kayak porsi keadilan lah istilahnya kayak gitu. Misalkan kayak uang jajan, berbagi kebutuhan dan lain sebagainya. Contohnya aku sendiri kan di sini udah fresh graduate nih, terus adekku yang nomor terakhir itu lagi baru mau masuk SMP gitu loh. Kalau misalkan dari segi finansial pastinya berarti sekarang itu adekku lagi banyak butuh uang. Berarti namanya di sini aku nggak bisa menuntut lebih banyak dan buatku itu adalah sebuah porsi di mana ini sesuai kebutuhan. Jadi pembagian atas keadilan itu sendiri kalau menurutku kalau dalam keluarga itu kayak si si ade ataupun si kakak itu butuhnya apa. Jadi kita nggak bisa menamanya kayak menyamakan oh ya si kakak ini dia karena lebih gede makanya dia lebih besar kebutuhannya, nggak gitu juga. Itu sesuai sama apa yang dia butuhkan hari ini dan apa yang harusnya dia dapatkan kayak gitu. Itu sih Pancasila tuh sangat penting banget buat aku sendiri kayak gitu, dan itu udah sangat bermanfaat sih untuk diimplementasikan di kehidupan sehari-hari.